Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Nimade Marwati SPD STMSI selaku penguji, yang terhormat Ibu Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Darmawati MBiomed selaku penguji sekaligus pembimbing, serta yang saya hormati Bapak Iwayan Carter SPD MSI selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Nilo Komang Triwijastuti dengan NIM P0734019144. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Protein Urin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas 1 dan Pasar Barat. Adapun beberapa outline yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kakak konsep, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, serta bab 6 simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah di mana DM tipe 2 ini sering dikaitkan dengan perubahan gaya hidup sehingga terjadi penurunan efektivitas insulin dan gangguan pada pankreas. 90-95% pasien DM ini merupakan pasien DM tipe 2. Secara global menurut WHO diperkirakan akan mencapai 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Menurut IDF 2017 bahwa Indonesia merupakan peringkat ke-6 penderita DM yaitu sebanyak 10,3 juta jiwa. Menurut Riskesdas pada tahun 2018 terjadi peningkatan DM yaitu dari 6,9% menjadi 8,5%. Menurut Profil Kesehatan Kota Denpasar 2020, Puskesmas 1 Denpasar Barat merupakan peringkat ketiga tertinggi dengan jumlah DM yaitu sebanyak 1.968 orang. Dampak dari masalah tersebut yaitu ada risiko nefropati diabetik, di mana nefropati diabetik ini merupakan salah satu penyebab utama terjadi gagal ginjal yang bisa terjadi pada 30-40% pada penderita DM tipe 2. Nefropati diabetik ini merupakan salah satu keadaan di mana ginjal mengalami penurunan fungsi serta terjadi kerusakan pada selaput penyaring darah akibat tingginya kadar gula dalam darah, yang biasa ditandai dengan peningkatan protein dalam urin. Menurut studi literatur, berdasarkan penelitian Nur Hayati dan Purwaningsi pada tahun 2018, didapatkan 8 responden atau sebanyak 20% dengan hasil protein urin positif 1. Berdasarkan penelitian Siregar pada tahun 2016, didapatkan 5 responden dengan hasil protein urin positif 1, 14 responden dengan hasil protein urin positif 2, dan 6 responden dengan hasil protein urin positif 3 dari 35 responden. Dan berdasarkan penelitian Nekasari pada tahun 2019, didapatkan 12 responden dengan hasil protein urin positif 1 dan 5 responden dengan hasil protein urin positif 2. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran protein urin pada penderita DM tipe 2 di Puskesmas 1 dan Pasar Barat, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui gambaran protein urin pada penderita DM tipe 2 di Puskesmas dan Pasar Barat, dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui karakteristik pada penderita DM tipe 2 di Puskesmas 1 dan Pasar Barat, berdasarkan usia, jenis kelamin, lama mengidap DM, riwayat hipertensi, dan IMT, lalu yaitu untuk mengetahui kadar protein urin pada penderita DM tipe 2, dan yaitu untuk mengetahui kadar protein urin berdasarkan karakteristik responden pada penderita DM tipe 2 di Puskesmas 1 dan Pasar Barat. Adapun manfaat teoritis yaitu sebagai data dasar yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, dan beberapa manfaat praktis yaitu menambah wawasan dan informasi peneliti mengenai kadar protein urin pada DM tipe 2, dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan derajat kesehatan oleh Dinas Kesehatan dengan memberikan penyuluhan mengenai risiko nefropati diabetik pada DM tipe 2, serta dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat, khususnya penderita DM tipe 2 di Puskesmas 1 dan Pasar Barat, mengenai gambaran protein urin pada penderita DM tipe 2 serta risiko nefropati diabetik. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka dibahas 3 poin besar yaitu diabetes mellitus yang merupakan suatu penyakit kronik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia akibat terjadinya gangguan dalam produksi insulin. Lalu yang kedua ada protein urin, protein yang ada dalam urin yang melebihi batas normal. Lalu yang ketiga ada hubungan diabetes mellitus dengan protein urin. Apabila diabetes mellitus ini tidak terkontrol dan tidak ada penanganan yang berkelanjutan, maka akan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah yang akan berakhir pada komplikasi ginjal yang berujung pada peningkatan kadar protein dalam urin. Bab 3 kerangka konsep, di mana faktor yang mempengaruhi protein urin pada penderita DM tipe 2 yaitu ada usia, jenis kelamin, lama menderita DM tipe 2, riwayat hipertensi, dan IMT yang diteliti. Hasil positif pada pemeriksaan kadar protein urin itu menunjukkan adanya indikasi komplikasi mikrovaskular yaitu nefropati diabetik yang salah satu pemeriksaan penunjang untuk menegakkannya yaitu dengan pemeriksaan protein urin. Definisi operasional dengan variabel usia, jenis kelamin, lama mengidap DM, dan riwayat hipertensi dengan pengukuran wawancara, IMT dengan pengukuran timbangan dan meteran, serta protein urin dengan pengukuran celik-celup. Bab 4 metode penelitian dengan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Adapun alur penelitian yaitu sebagai berikut.
Dengan tempat penelitian yaitu di Puskesmas 1 Denpasar Barat pada bulan Januari sampai Juni 2022 dengan populasi penelitian yaitu rata-rata kunjungan per 2 bulan yaitu sebanyak 296 orang dengan jumlah sampel yaitu 15% dari populasi sebanyak 44 orang. Dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan teknik pengambilan sampel yaitu dengan accidental sampling. Alat dan bahan pengambilan sampel sebagai berikut. Dengan pengambilan sampel pada tahap pra-analitik yaitu penggunaan APD, pengisian info konsen, pengisian lembar wawancara, pengukuran IMT dengan menggunakan timbangan dan meteran, serta pengambilan sampel urin. Tahap analitik dengan cara mencelupkan strip ke dalam urin, lalu mengoleskan punggung strip dan dikeringkan pada kertas tisu, lalu tahap pasca analitik dengan cara pembacaan hasil pemeriksaan dan disesuaikan dengan interpretasi hasil pemeriksaan. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer berupa identitas responden, hasil wawancara, hasil pengukuran TB dan BB, serta hasil pemeriksaan kadar protein urin. Data sekunder yaitu data jumlah pasien DM tipe 2 di Puskesmas 1 Denpasar Barat tahun 2021 dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pemeriksaan lab. Dengan instrumen penelitian yaitu menggunakan lembar wawancara, alat dokumentasi, alat tulis, alat pengukuran IMT, serta alat untuk pemeriksaan laboratorium, teknik pengolahan data menggunakan statistik deskriptif, serta analisis data menggunakan secara manual, serta kemudian dibahas berdasarkan kepustakaan yang ada. Bab 5. Hasil dan pembahasan berdasarkan karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia paling banyak terjadi pada usia 46-65 tahun. Hal ini sesuai dengan Komariah dan Rahayu bahwa penderita DM tipe 2 mayoritas usia lansia yaitu rentang umur 46-65 tahun. Usia di atas 45 tahun ini merupakan usia dengan perubahan anatomis dan fisiologis sehingga terjadi resistensi insulin. Berdasarkan American Diabetes Association pada tahun 2011 juga menyatakan bahwa usia tua terjadi peningkatan lemak dalam tubuh sehingga terjadi obesitas sentral yang mengakibatkan resistensi insulin. Berdasarkan jenis kelamin didapatkan paling banyak yaitu pada laki-laki. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Dalawa pada tahun 2013 bahwa penderita DM tipe 2 paling banyak dengan jenis kelamin perempuan. Namun menurut Rahayu menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian DM tipe 2. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan memiliki risiko yang sama besar mengidap DM tipe 2. Berdasarkan lama mengidap DM tipe 2, hal ini sesuai dengan penelitian Wahyudi pada tahun 2019, yaitu responden dengan DM tipe 2 terbanyak, yaitu dengan lama menderita DM 6-10 tahun, sebanyak 21 responden atau 45,7%. Berdasarkan penelitian Musyafirah pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa ada hubungan lama menderita DM dengan kejadian komplikasi DM. Lama waktu terdiagnosa DM tipe 2 ini akan mengakibatkan penurunan fungsi sel beta pankreas, sehingga menimbulkan komplikasi pada DM tipe 2. Berdasarkan kategori riwayat hipertensi, hal ini juga sejalan dengan penelitian Kistiani dan teman-temannya pada tahun 2018. Mayoritas responden DM tipe 2 ini memiliki riwayat hipertensi yaitu sebanyak 51,1%. Dan berdasarkan penelitian Idris dan teman-temannya pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa hipertensi mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian DM tipe 2, di mana responden yang memiliki riwayat hipertensi berisiko 1,68 kali lebih besar untuk menderita DM tipe 2 dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Nah, penebalan pembuluh darah arteri pada hipertensi ini menyebabkan pembuluh darah menyempit serta proses pengangkutan glukosa dalam darah menjadi terganggu. Berdasarkan IMT, hal ini juga sejalan dengan penelitian Hartono dan Fitriani pada tahun 2018, yaitu menyatakan bahwa pasien dengan obesitas derajat 1 sebanyak 23 yang menderita DM, dan pasien dengan obes derajat 2 sebanyak 15 orang yang menderita DM. Serta penelitian Farmawati 2010 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara obesitas dan kejadian DM tipe 2. Menurut Tisnawati dan Setio Goro pada tahun 2013, orang yang memiliki obesitas lebih berisiko 7,14 kali untuk menderita DM tipe 2 dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas. Timbunan lemak ini akan menjadikan terganggunya insulin atau resistensi insulin sehingga kadar gula dalam darah menjadi naik. Hasil pengukuran kadar protein urin yaitu paling banyak didapatkan dengan hasil negatif, positif 1 sebanyak 18 orang, positif 2 sebanyak 5 orang, dan positif 3 sebanyak 1 orang. Menurut penelitian Nurhayati dan Purwaningsih, hasil pemeriksaan kadar protein urin didominasi oleh hasil protein urin negatif, yaitu sebanyak 32 responden. Dan juga hal ini sejalan dengan pernyataan yang dilakukan oleh Hidayati bahwa hasil pemeriksaan terbanyak yaitu pada hasil protein urin negatif sebanyak 24 responden. Hasil protein positif 1 dan hasil protein positif 2 itu sering disebut dengan mikroalbuminuria yang mengindikasikan ada gangguan ginjal, dan hasil protein urin positif 3 atau makroalbuminuria mengarah pada protein urin klinis yang memicu terjadinya gagal ginjal akut. Mikroalbumin dalam urin menyebabkan resistensi insulin sehingga terjadi gangguan pada ginjal sehingga protein terbuang bersama urin
Namun tidak semua responden dengan DM tipe 2 ini dapat terdeteksi proteinuria. Proteinuria biasa didapatkan pada pasien dengan DM tipe 2 yang telah lama menderita DM dan memiliki kadar glukosa darah yang tidak terkontrol. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian Falah dan teman-temannya pada tahun 2012. Pasien yang dengan makroalbuminuria menunjukkan nilai RI yang tinggi, di mana RI ini berkorelasi dengan proteinuria, bahwa dengan hasil tersebut mencerminkan adanya gangguan pada ginjal. Kadar protein urin berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usia didapatkan kadar protein urin positif paling banyak terjadi pada usia 46-65 tahun. Hal ini sesuai dengan Siregar 2019 bahwa protein urin positif terjadi paling banyak di atas 46 tahun, yaitu sebanyak 25 orang. Peningkatan usia menyebabkan aktivitas fisik menurun sehingga hiperglikemia dapat bereaksi dengan protein sehingga merubah struktur dan fungsi sel, menyebabkan kebocoran protein ke dalam urin. Berdasarkan jenis kelamin, pada perempuan dan laki-laki, jumlah positif didapatkan hasil yang sama. Berdasarkan penelitian Hidayati dan Budiman pada tahun 2020 mengidentifikasikan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan faktor risiko kejadian proteinuria pada DM tipe 2. Hasil kadar protein urin pada positif 3 pada penelitian kali ini ditemukan pada responden dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan tingkat sensitivitas terhadap kerja insulin pada otot dan hati. Pada perempuan, peningkatan dan penurunan kadar hormon estrogen dapat mempengaruhi glukosa darah, sehingga meningkatkan risiko terjadi komplikasi DM tipe 2 dan memiliki risiko proteinuria yang signifikan dan tinggi. Berdasarkan lama mengidap DM tipe 2, terjadi paling banyak hasil positif, yaitu terjadi paling banyak dari rentang 5-10 tahun. Hal ini sesuai dengan Pratama 2013 bahwa pasien yang lama menderita DM 5-10 tahun lebih banyak mengalami nefropati diabetik. Dalam penelitian Wadana 2019 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang bermakna antara lama menderita DM dengan proteinuria, di mana mikroalbuminuria ini biasa terjadi setelah 5 tahun menderita penyakit DM tipe 2 yang akan memunculkan nefropati diabetik yang ditandai dengan adanya protein dalam urin. Berdasarkan riwayat hipertensi, hasil protein urin positif didapatkan pada responden yang memiliki riwayat hipertensi, di mana menurut Bahri 2018 bahwa penderita DM tipe 2 dengan hipertensi memiliki resiko mengalami proteinuria lebih besar dibandingkan penderita dengan normotensi. Menurut Pratama 2013, terdapat hubungan yang bermakna antara hipertensi dengan kejadian komplikasi pada pasien DM. Kondisi hipertensi ini akan meningkatkan pelepasan mikroalbuminuria dari ginjal. Berdasarkan IMT, hasil protein urin positif paling banyak yaitu didapatkan pada IMT yang lebih dari 23 atau obesitas. Menurut Adan, Mulyati, dan Isworo, ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2, di mana semakin tinggi nilai IMT maka semakin tinggi kadar leptin, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Bab 6. Simpulan dan saran. Simpulan di mana berdasarkan karakteristik usia didapatkan persentase tertinggi yaitu pada rentang usia 40-65 tahun. Berdasarkan jenis kelamin yaitu paling banyak didapatkan pada jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan lama mengidap DM paling banyak didapatkan pada responden dengan DM rentang umur 5-10 tahun. Berdasarkan riwayat hipertensi didapatkan persentase paling banyak memiliki riwayat hipertensi, dan berdasarkan IMT didapatkan persentase tertinggi yang memiliki kelompok IMT overweight. Dari 44 responden, 18 orang memiliki hasil pengukuran protein urin positif 1, 5 orang memiliki pengukuran protein urin positif 2, dan 1 orang memiliki hasil pengukuran positif 3. Nah, hasil kadar protein urin berdasarkan karakteristik paling banyak terjadi pada rentang usia 46-65 tahun yang mengidap DM antara 5-10 tahun, memiliki riwayat hipertensi, dan juga memiliki indeks massa tubuh yang overweight. Adapun beberapa saran yaitu bagi penderita DM tipe 2 harus lebih memperhatikan pola hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan diet rendah garam sebagai upaya pencegahan komplikasi dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang lebih luas. Dan bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini agar menambahkan jumlah sampel yang digunakan sebagai responden dan hasil pemeriksaan lebih maksimal serta mencari faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan adanya protein dalam urin pada penderita DM tipe 2. Adapun dokumentasi penelitian sebagai berikut. Pengukuran IMT responden, pengambilan sampel urin, pemberian kompensasi sebagai pengganti waktu, pemeriksaan protein urin dengan metode uji dipstik cari celup. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.